I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tim Sus dari Kompas. Yang saya hormati Koordinator Kepala Lokapom di Kota Dumai, Bu Manda. Yang saya hormati Bu Vera selaku Koordinator bidang penindakan Balai Besar Pekanbaru serta seluruh rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir ya dalam kegiatan press release kaitan dengan kegiatan operasi penindakan gudang obat tradisional ilegal di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tentunya kegiatan penindakan ini merupakan bagian dari salah satu komitmen dari Badan POM beserta dengan jajarannya di seluruh wilayah untuk memastikan dan menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar itu adalah terjamin mutu, keamanan, khasiat ataupun kegunaannya. Dan kegiatan penindakan merupakan salah satu bentuk pemberantasan obat dan makanan ilegal yang beresiko pada kesehatan. Mungkin nanti untuk secara lebih detailnya nanti bisa dijelaskan oleh Bu Manda selaku Kepala Lokapom di Kota Dumai dan juga nanti Bu Vera selaku Koordinator Bidang Penindakan yang turun langsung di lapangan. Tapi secara umum dapat saya sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu, yaitu Lokapom Dumai bersama dengan penyidik bagian negeri sipil Balai Besar POM di Pekanbaru, kemudian bersama dengan Ditres Narkoba Polda Riau, kemudian bersama dengan Polres Bengkalis diwakili dan ini bersama dengan Polsek Mandau, kemudian dari Dinas Kesehatan Bengkalis melakukan kegiatan operasi penindakan pada salah satu distribusi obat tradisional di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, ya, yang kemudian yang ada depot jamu kemudian dikembangkan ke gudangnya. Dilaksanakan pada hari Senin 6 Juni 2022. Yang tentunya kegiatan ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat terkait adanya peredaran obat tradisional yang tampaknya diindikasikan tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat. Dari situ tim teman-teman dari Lokapom di Dumai melakukan pendalaman dan ternyata ditemukan sebanyak 138 jenis obat tradisional tanpa izin edar yang telah dicegah peredaran ya. Ada 138 jenis sebanyak 74.968 pieces, di mana 44 jenis diantaranya merupakan obat tradisional yang telah ditarik dari peredaran karena adanya kandungan bahan kimia obat. Selain obat tradisional tanpa izin edar, ini juga ditemukan obat tanpa izin edar. Ada dua jenis dan 83 pieces dengan total nilai ekonomi keseluruhannya adalah 1,2 miliar atau detailnya 1.247.358.400 rupiah. Ini beberapa rekan-rekan media lihat sendiri ya, beberapa contoh obat-obat tradisional yang ditemukan di
lokusnya. Ada godong hijau, ada montalin, kopi jantan, tawon lian, urat madu, gali-gali, ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang obatnya itu isinya adalah sildenafil sitrat dan tadalafil sitrat, yang tentunya ini apabila tidak boleh ya dijual secara bebas karena bisa berisiko kepada kesehatan. Mungkin itu saja. Oh, satu lagi, saat ini terhadap tersangka terdapat satu orang tersangka dan telah dilakukan penahanan. Inisialnya F, usia 27 tahun, dan kepada tersangka ini dikenakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 197 dengan sanksi pidana ancamannya paling lama 15 tahun dan paling banyak dendanya adalah 1,5 miliar rupiah. Mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin nanti kalau yang terkait teknis bisa dijawab oleh Ibu Manda selaku Kepala Kapom di Kota Dumai, ataupun Ibu Vera selaku tim leader kegiatan penindakan di Kecamatan Manda, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya dari media. Silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi dari RRI Pekanbaru, Pak. Yang ingin ditanyakan ini tersangka F tadi itu apa perannya? Apakah pemilik gudang atau pembuat atau seperti apa? Kemudian obat-obat ini sudah berapa lama mereka produksi atau didapat dari mana? Dan kemudian biasanya ini dijual kemana saja? Dan bahayanya tadi juga sudah dijelaskan, namun lebih rinci ini dampak kesehatannya seperti apa, Pak? Oke, silakan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Manda ya, selaku Kepala Lokapom di Kota Dumai. Silakan. Baik, terima kasih. Dengan ini siapa tadi, Bu? Santi. Bu Santi, terima kasih Bu Santi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Ibu Pak Kepala Balai. Ibu, terkait tersangka ini, yang bersangkutan adalah memang petugas yang menjaga sarana distribusi ini. Sementara yang sebelumnya, di beberapa tahun sebelumnya, sarana ini dimiliki oleh saudaranya. Jadi saudaranya ini sudah pernah di pro justisia, sudah ditetapkan 3 bulan ya. Kalau saya tidak salah 3 bulan hukumannya, mungkin karena terlalu rendah, jadi tidak memiliki efek jerah, dan selanjutnya usahanya diserahkan kepada ponakannya. Jadi dia mengendalikan saat ini itu semenjak tahun 2019. Jadi 2019 dialihkan, terus kami ada laporan dari masyarakat, kami lakukan pendalaman. Ini lumayan lama, sekitar 1 tahun kami dalami, karena sarana ini kadang buka, kadang tutup. Nah itu yang sempat pindah juga sarananya ini. Terus untuk penyaluran itu selain di Provinsi Riau, rata-rata semua Provinsi Riau mereka yang masuk juga disalurkan ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah ini saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Badan POM terkait pengembangan kasus ini. Sumber perolehan dari mana, mungkin peredarannya lebih jauh lagi mana, ini lagi dikembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa menekan peredaran obat ilegal dan obat tradisional ilegal di Indonesia. Lebih rinci dampak kesehatannya itu seperti apa? Dampak kesehatan ini kan sebagian besar, hampir 60% ya Pak, obat kuat mengandung sildenafil dan tadalafil. Nah ini kan kalau misalnya obat kuat yang Cialis dan Vimex ini, karena termasuk kategori obat, jadi pemberian kepada masyarakat, kepada pasien itu harus dengan resep dokter, jadi tidak bisa digunakan secara serampangan. Nah begitu juga jika ditambahkan ke obat tradisional, karena obat tradisional ini tidak diperkenankan ada bahan kimia obat di dalamnya. Nah beberapa dari produk ini ada yang mengandung sildenafil juga. Jadi dikemas namanya obat tradisional tapi mengandung bahan kimia obat. Nah efek sampingnya itu biasanya jantungnya menjadi cepat, berdebar kalau misalnya. Jadi khawatirnya ketika bapak-bapak yang punya penyakit jantung bisa lewat. Nah, jangan nanti disangka wah mati mendadak. Nah ternyata sebelumnya menggunakan obat kuat. Nah, ini dikhawatirkan kan ya. Selain itu juga ada anti nyeri, obat tradisional yang mengandung piroxicam, mengandung diclofenac, cataflam. Nah itu juga paracetamol juga tidak diperkenankan ada dalam obat tradisional. Iya Pak.
Butera mau menambahkan? Butera ada yang ingin tambahkan? Untuk dilengkapi dulu ya. Baik, mungkin sedikit ditambahkan, tersangka F ini memang berperan yang mengedarkan produknya, jadi berikan tanggung jawab penuh untuk mengelola produk yang ada di gudang dan di depot jamunya. Kemudian mungkin tambahkan sedikit lagi bahwa selain tadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan Provinsi Riau juga dia ke Lampung, Provinsi Lampung. Diedarkannya sebagian besar produknya diperoleh dari Jawa. Bahan bakunya Bukan. dia sebagai distributor. Oh, distributor. Ya, saya tambahkan dikit. Jadi yang tersangka ini bukan memproduksi, ya, mengedarkan sekian farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat. Ya, jadi bukan bahan baku, tapi bukan memproduksi, tapi mengedarkan yang sudah jadi. Ya, dan sekali lagi, obat tradisional itu dilarang mengandung bahan kimia obat, ya, karena dampaknya bagi kesehatan. Kalau obat tradisional adalah yang kandungannya dari tumbuhan, hewan, mineral ataupun kombinasi dari dua ataupun ketiganya. Tidak boleh ditambah bahan kimia obat yang tentunya karena obat hanya untuk obat, gitu ya. Harus ada pengawasan, pengukuran dosisnya, takarannya. Kalau berlebihan, gejalanya penggunaan obat ini, obat tradisional mengandung bahan kimia obat itu mulai dari yang ringan seperti mual, nyeri, kemerahan, sampai yang serius tadi disampaikan oleh Ibu Manda, jantung berdebar, ya. Kemudian juga bisa ada kelainan darah, bahkan dalam jangka panjang terus menerus itu mengakibatkan kerusakan hati dan ginjal dan bisa berdampak kematian. Itu yang perlu dicatat dan disampaikan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam memilih obat tradisional yang akan dikonsumsi. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Dino. Saya Pak Endra dari Pemprov Pak. Ya, silakan, Mas Endra. Mungkin saya mau tanya Pak seperti ini, apa terkait laporan tadi yang kita dapat itu tuh apa yang melapornya, apa pengguna sudah menggunakan atau seperti apa gitu? Kalau dia menggunakan apa yang dirasakan dampak dia ketika dia melaporkan bahwa obat yang digunakan ini Sampai ini nggak berizin gitu. Si pelapornya kenapa kok melaporkan gitu ya? Iya. Terima kasih Pak Hendra. Ini pelapor ini kan kami buatkan dari masyarakat ya Pak. Jadi dalam kegiatan rutin dari Badan POM itu, dalam hal ini Lokapom, Balai Besar Konfirmasi Baru, kami melakukan pengawasan ke sarana distribusi seperti misalnya depot jamu. Nah, ketika diperiksa kami akan tanya, ketika mereka menyalurkan produk ilegal kami akan tanyakan ini dasar dapatnya dari mana Pak? Sumber perolehan dari mana? Nah, informasi dari beberapa sarana yang memperoleh obat tanpa izin edar ini dari depot jamu yang kita sangkakan ini, begitu Pak. Perlu kami tambahkan Pak, sebelum kami melakukan penindakan ini, ke sarana tersebut sudah pernah kami lakukan pembinaan dengan KIE, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, menempelkan stiker di sarana bagaimana cara mengetahui produk public warning menggunakan aplikasi Badan POM. Nah, mungkin karena tidak begitu dihindarkan atau bagaimana, melihat terjadi mereka tetap menyalurkan. Demikian Pak. Lagi Bu ya, ini kan sudah kita ketahui bersumber dari Jawa. Apa tidak akan belajar lagi? Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kedeputian di Badan POM, Cyber. Jadi ada barang bukti berupa alat elektronik, alat komunikasi. Nanti kami mungkin datanya akan kami ekstraksi untuk pendalaman terkait pengadaannya dari mana. Kemarin pada saat pemeriksaan juga ditemukan faktur pengadaan, terus bukti pengiriman. Dari sini juga bisa ditelusuri ya Pak ya. Sudah kami laporkan secara bertingkat ke pimpinan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat siapa otak pelaku, sumber dari mana bisa kami ungkap. Demikian Pak. Nah, saya mungkin menambahkan terkait pelaporan masyarakat. Inilah fungsinya bagaimana masyarakat berperan aktif. Makanya di press release juga kami sebutkan bagaimana peran aktif masyarakat untuk melaporkan ataupun menyampaikan aduan apabila melihat adanya pelanggaran. Ya tentunya tugas kita bersama sekali lagi pengawasan obat dan makanan yang paripurna tidak bisa hanya Badan POM sendiri, tapi memerlukan dukungan dari seluruh kepentingan pemerintah daerah, kepolisian, ya, kemudian stakeholder terkait lainnya, termasuk teman-teman media yang memiliki peran penting.
mayoritas rata-rata obat tua. Nah ini kenapa sih yang ilegal ini rata-rata obat tua yang banyak diedarkan. Kemudian dari hasil penelusuran tadi kan dari pamannya berarti ya, dari pamannya udah pernah ditindak, vonisnya rendah, kemudian dilanjutkan ke ponakannya, artinya udah regenerasi dari pamannya ke ponakannya. Selain efek jerah tentu kalau sanksi tadi rendah, berarti artinya perlu untuk TPPU juga. Nah ini apakah ke depan akan menjadi pertimbangan kita, karena kalau dilihat dari ceritanya tadi sebenarnya udah mengarah ke sana gitu. Apakah itu juga nanti akan diterapkan atau seperti apa gitu Pak? Silakan, mungkin terkait TPPU bisa dijawab oleh Bu Vera selaku koordinator bidang pendidikan. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Terkait dengan TPPU ini memang sangat dapat kita kembangkan. Hanya saja TPPU ini dapat kita angkat setelah kasus utamanya diselesaikan. Jadi itu akan menjadi pengembangan buat kami, dan tentu saja untuk pengembangan perkara ini dengan kasus TPPU karena baru menjadi kewenangan Badan POM, kami akan mendapat bimbingan dari Polda. Jadi pasti mendapat bimbingan dari Korwas Polda Riau selaku pembina kami untuk dapat kami selesaikan pemberkasannya menggunakan pasal TPPU. Terima kasih Pak. Tadi disebutkan kenapa kok banyak obat tua. Itulah memang trennya, artinya bahwa memang yang paling laku ya yang banyak dicari satu obat tua, kemudian pelangsing dan pepelino. Ini memang mayoritasnya ditemukannya memang untuk obat tua, dan memang bisa jadi itu merupakan salah satu tren ya. Tren yang tentunya, tapi kita harus mengedukasi sama-sama bahwa obat tua, obat tradisional mengandung kimia obat ini berbahaya. Ya, maunya kuat nanti bisa jadi malah justru berakibat bahaya nanti akhirat nanti jadinya, kan bahaya kan? Makanya saya kejadian tuh, misalnya saya di hotel dapat meninggal, nanti mati rumah. Iya, hati-hati ya, ini poin ini yang harus dipastikan, karena bahwa penggunaan obat itu harusnya kan hanya di obat saja, tidak boleh apa namanya dicampurkan, ditambahkan dalam obat tradisional. Bu Manda sekarang mungkin maaf Pak ya, mungkin kalau ditanyakan kenapa mesti berulang dilakukan kesalahan yang sama ya Pak. Nah mungkin yang pertama karena hukumannya terlalu mungkin bisa dibilang masih rendah ya Pak ya. Soalnya tahun lalu itu juga beberapa tahun lalu pada saat ditindak itu jumlah hukumannya juga sekitar 1 miliaran. Terus mungkin yang kedua menggiurkan keuntungannya. Karena dengan modal berapa mereka kan menyalurkan itu hampir seluruh Riau kan. Jadi dengan pesan langsung bisa melalui SMS, kami lihat itu SMKWH, nanti dikirimkan pakai bus atau misalnya jasa pengiriman, itu hampir setiap hari itu banyak omsetnya itu kalau dalam 1 minggu itu 20-an juta. Jadi karena menggiurkan keuntungannya yang cukup besar, makanya tetap dilakukan. Dengan pikirnya cuma berapa bulan di penjara, tapi hasilnya kan sampai bisa banyak, tapi berpikir seperti itu. Demikian Bapak. Tapi semoga aja bahwa kita sama-sama kita kawal ya, artinya bahwa dia sudah mengulangi perbuatannya, semoga hukumannya bisa lebih maksimal. Tentunya ini salah satu upaya kita bersama untuk melindungi masyarakat Riau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya agar terhindar dari penggunaan atau konsumsi ya produk-produk yang tidak sesuai ketentuan yang tentunya bisa berisiko pada kesehatan, akan mengganggu daya saing SDM kita ke depan. Silakan, ada lagi nih Pak? Ya silakan. Ya. Minat masyarakat sendiri di sekitar lokasi seperti apa Pak? Apakah memang masyarakat di sana juga sering mencari obat kuat ini? Karena juga dari pengalaman-pengalaman Oke, dia pasti kan sudah educated. Silakan. Pengalaman beli. Obat-obat ini juga memberikan efek yang positif juga terhadap dia gitu. Dulu gimana Pak? Permintaan bagaimana permintaan masyarakat terhadap di lokasi itu seperti apa Pak? Karena juga kalau seandainya ini mereka bisa jual, berarti kan minat masyarakat cukup tinggi Pak. Karena ada juga masyarakat mengatakan bahwa obat ini juga cukup efektif untuk memberikan
solusi. Salah satu kalau misalnya minat masyarakat sebagian besar mungkin karena dia sudah punya gudang, terus dia punya sarana kecil depot ya, dan depot ini bukanya sampai malam memang kami perhatikan. Kalau minat masyarakat mungkin cukup ya. Tahu Pak ya, cukup tinggi. Tapi mungkin ini yang kita sampaikan kepada masyarakat, kalau misalnya ada keluhan terhadap kesehatan, kalau misalnya obat tradisional kan memang efeknya tidak langsung terasa ya. Tapi kalau misalnya menggunakan dokter, jasa dokter, resep dokter, kalau misalnya menggunakan obat kimia, memang obatnya itu rasanya cepat efeknya. Makanya kalau misalnya ini kenapa ditambahkan obat ya, supaya untuk penjualannya obat tradisional dikemas dengan nama tradisional tapi mengandung bahan kimia obat dengan hasil yang cepat. Ini kan sebenarnya salah satu trik mereka ya untuk penjualan. Untuk Dumai sendiri ini ada beberapa sarana sudah kami petakan. Siapa saja yang mengambil produk dari mereka, dan mungkin dalam waktu dekat juga akan kami tindak tegas. Selain itu di Pekanbaru sendiri, walaupun namanya ibu kota provinsi Riau, juga mengambil dari tempat ini sampai Kuantan sini, terus Sumbar sampai ke Painan, Caroco juga ngambil ke mereka. Terus Sumatera Utara juga ke mereka. Jadi kenapa banyak ya, karena memang menyalurkannya ke Sumatera, mungkin hampir mereka yang jadi distributornya. Demikian Pak. Jadi kalau ini bukan hanya konsumsi biasa, mungkin kalau sebanyak temuannya sampai 1,2 miliar itu memang sampai ke wilayah-wilayah luar provinsi Riau. Ya, tapi memang inilah perlu ya tadi kemungkinan belum tidak percaya diri sehingga konsumsi yang semua ke dokter mungkin malu seperti itu kan. Ini yang perlu kita edukasi itu kan, sebenarnya risikonya itu lebih besar dibandingkan daripada ya maksudnya yang dirasakan seperti kemanfaatannya, karena pasti resiko kesehatan itu ya akan mengancam yang mengkonsumsi produk seperti ini gitu ya. Silakan. Yang mau bertanya lagi? Ada? Pak mau tanya Pak. Oke, silakan. Kalau kita lihat dari keuntungannya tadi kan, berarti banyak pengusaha yang mau terjun ke bisnis ini. Kira-kira modalnya berapa itu Pak? Ya kan dengan omset sekian miliar tadi kan. Ya, artinya gini, setiap kita kan ada aturan mengatur orang, artinya melakukan suatu tindak pidana dia harus siap dengan resiko konsekuensi yang ada. Artinya bahwa sudah diatur, ketentuan-ketentuannya ada, apabila dia melanggar, ya tadi ini misalnya kita kenal satu batu itu dia harus berhadapan dengan sanksi ancaman 15 tahun pidana penjara dan pidana denda paling banyak 1,5 miliar. Ya artinya tidak sebanding rasanya, artinya dia tuh mau mempertaruhkan lebih baik kan, banyak masih produk-produk obat tradisional yang baik, yang memiliki izin edar, yang memang dipercaya turun-temurun memiliki kemanfaatan gitu kan. Kalau usahanya aman, legal, tentunya kan tidak berisiko hukum. Tapi kalau mau dalam tanda kutip yang nakal, sengaja untuk mencari keuntungan dengan menjual produk yang berisiko pada kesehatan, tidak memiliki izin edar, ya tentunya harus siap-siap berhadapan dengan hukum seperti itu. Ya silakan Mbak. Bisa dengar nggak Pak? Dengar. Baik Pak, saya dari Antara gitu. Merujuk dari pernyataan Bu. Cek 1, 2, 3. Ini ada ekonya Pak, kayak seperti di karaoke sih Pak. Soalnya ada cek. Nah, kan Pak. Kalau untuk wawancara mohon izin Pak Yosef, nanti di mic sound systemnya ini diganti dengan bass saja, jadi nggak usah pakai echo nih Pak. Ya, karena seperti di karaoke Pak, suaranya makin merdu, ketawanya tuh ada gaulnya gitu kan. Nah, makasih Pak. Menarik dari pemaparan Bu Ahmada tadi, saya melihat tidak ada efek jerah, itu hanya 3 bulan. Ya, sementara ancaman hukuman dari undang-undang yang dilanggarnya itu cukup tinggi, 15 tahun dan denda 1,5 miliar. Ini kembali hanya berputar Pak. Kasus ini pasti akan ada lagi yang memanfaatkan obat untuk mencari keuntungan lebih besar. Nah, semua ini berawal dari faktor ekonomi juga. Nah, saya mungkin ada sedikit tergelitik, apakah kira-kira Bepom sendiri sudah pernah menyaksikan alur sidangnya di pengadilan, kemudian di JPU-nya tidak memberikan tekanan atau khususnya menguatkan, tolong di sisi jaksanya
misalnya tolong dibisikkan dengan tuntutan yang lebih besar. Nah, tolong divonis dengan hukuman yang lebih besar. Nah, sementara kalau dilihat dari rujukan keuntungan dia bisa juga sekaligus dijerat dengan pasal pidana denda. Itu sudah ada dilakukan. Karena di kasus-kasus pengadilan itu, selain merugikan masyarakat, hukuman pidana ada, tuntutan perdataannya juga ada. Saya rasa itu karena saya pernah lihat sidang juga, karena ada berbagai kasus saya juga pernah baca. Nah, ini mungkin juga minta mungkin kesiagaan atau kemauannya dari BPOM sendiri, baik dari pusat sampai ke hilirnya, mungkin kabupaten kota atau provinsi-provinsi lain, untuk serentak ya mengusulkan ancaman hukuman itu benar-benar penjaraan, sifatnya benar-benar penjaraan. Sama dengan formalin kemarin Pak, kalau dapat benar-benar penjaraan. Dengan bagaimana dia berada di LP, mereka akan bisa diberikan pembinaan yang lebih dalam lagi, bagaimana sih hidup ini di dunia dan bayarnya di akhirat bagaimana. Itu saya rasa itu mungkin Pak, karena saya selalu pesimistis karena bergulirnya seperti itu. Lingkaran setan ada lagi modus besok, ada lagi yang lain. Contoh kasus tadi dari pamannya diteruskan ke ponakan, mungkin dari ponakan diturunkan ke anak cucunya dan bergulir terus. Capeknya kita di situ, korban bertambah lagi, yang bodoh semakin bodoh, yang pintar memang tetap pintar. Tapi apakah itu tugas kita terus-menerus? Sementara penegakan hukum kita berharap benar-benar mampus untuk pelakunya. Demikian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kayak itulah kita sebenarnya juga berharap bahwa kami tapi tetap yakin bahwa kami bersama dengan criminal justice system, bersama dengan kami penyidik, kepolisian, kejaksaan, pengadilan ini tetap solid bahwa tentunya kita sama-sama punya visi yang sama bagaimana tentunya menegakkan peraturan undang-undang secara sepenuhnya dalam upaya juga untuk mewujudkan dilindungi masyarakat, karena keselamatan rakyat itu merupakan hukum tertinggi. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama dan salah satu upaya untuk membentuk SDM yang unggul. Kami tetap melakukan koordinasi sinergitas bersama melakukan koordinasi dengan kejaksaan, dengan pihak pengadilan, yang upaya terkait bagaimana penuntutan, bagaimana dengan proses persidangan, kami tetap mengawal. Namun demikian kita tidak bisa juga mengintervensi, artinya itu kewenangan sepenuhnya ada di kejaksaan terkait penuntutan, kemudian untuk putusan pengadilan tentunya tidak bisa intervensi juga. Namun kami berupaya untuk memberikan gambaran-gambaran berupa melalui fakta-fakta yang ada, tapi tentunya terkait dengan penuntutan dan persidangan itu keputusan sidang adalah merupakan kewenangan di masing-masing, dan kami sih memang berharap bisa diberikan yang maksimal dan mudah-mudahan inilah dengan sama-sama kita kawal dengan teman-teman media nanti kan, karena nanti pasti ahli dari kami juga, kami akan mengawal juga karena memang tugas kita adalah mengawal sampai dengan nanti keputusan pengadilan. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa tambahkan Bu Vera menambahkan. Terima kasih. Menurut saya memang salah satunya inilah fungsi kami, kita bermitra dengan para wartawan sebagai bentuk penggalangan agar mencegah tindak pidana ini berulang kembali. Jadi kami mohonkan juga pemberitaan ini dapat memberikan informasi kepada penegak hukum lainnya agar tuntutan yang diberikan kepada tersangka itu lebih tinggi sehingga memberikan efek jerah. Tapi kami tambahkan juga selain kurungan juga kita harusnya juga kerugian yang dia peroleh dari hasil sitaan ini juga merupakan salah satu hukuman yang buat mereka dengan nilai 1,2 miliar itu kan mereka sudah mengalami kerugian. Jadi selain denda secara hukum di pengadilan, kerugian dari barang-barang yang kita sita juga menurut saya itu sebagai hukuman. Terima kasih itu kami. Bu Lydia dari Asara, terima kasih Bu. Ini sebenarnya kalau misalnya untuk komunikasi semenjak kemarin kami ada kasus ini kan sudah mulai berkomunikasi dengan teman-teman dari pengadilan Suhalis, dengan hakim juga kami sudah mulai berkomunikasi dan sudah kami sampaikan secara lisan terkait keadaan yang ada. Jadi dari pamannya sekarang sampai ke ponakannya, apa efek yang dari jualan ini, apa yang kerugian yang ditimbulkan negara sudah kami sampaikan secara lisan. Mungkin nanti kami juga akan
berkoordinasi kembali dengan hakim dan penegak hukum yang ada di Bengkalis. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ibu Vera tadi, Bu Yosef tadi, dengan adanya kemitraan yang sangat baik antara Badan POM, Balai Besar Pekanbaru, Lokadumai dengan rekan-rekan wartawan ini bisa sama-sama mengawal ya, supaya ini tidak rendah lagi hukumannya. Kita harapkan ini menjadi efek jerah bagi pelaku dan masyarakat yang masih berjualan. Jadi sudah mulai sadar ya, mudah-mudahan ini benar-benar bisa mengedukasi masyarakat, bisa menekan, bahkan menghilangkan ya Pak, sudah tidak ada lagi produk obat tradisional kalau bisa. Jadi memang sesuai aturan saja. Demikian Bu. Silakan, ada yang mau sebutkan lagi? Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ari Persani, wartawan Tribun Pekanbaru. Saya cuma ingin bertanya, pengungkapan itu memang cukup bagus dan luar biasa. Tentu dalam hal ini pengusaha juga jadi korban, karena mereka membeli ini dan menjual ada keuntungan, dan masalahnya tidak ada ini ada. Kalau Balai POM hanya menangkap para pedagang pengusaha, kapan ini akan berakhir Pak? Kalau tidak ke pabriknya gitu. Kenapa Balai POM tidak langsung menyerang ke pabriknya saja gitu? Dan itu pasti berhenti. Dan mereka pasti akan berusaha untuk menerbitkan izin edar sehingga itu jadi legal Pak. Kenapa hanya di daerah-daerah saja gitu? Terima kasih Pak. Saya coba tadi digambarkan oleh Bu Manda dan Bu. Benar. Tentunya kita pasti ingin mengungkap gimana hulunya, karena kita percuma kita memotong ranting-ranting walaupun ini ranting yang gede ini ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana hulunya, di hulunya. Dan inilah yang sedang kita lakukan. Tadi disampaikan oleh Bu Manda, kita sedang melakukan pengembangan ya, untuk penelusuran jaringannya di mana, sumbernya dari mana. Tentunya harapannya apabila bisa sampai di hulunya bisa kita pangkas. Tapi namanya suatu tindak kejahatan selalu ada, seperti malam dan siang, kita selalu bergantian. Selama ada siang, pasti ada malam gitu kan. Inilah yang tugas kita bersama-sama untuk memastikan, mengeliminir, ya tidak ada terjadi tidak pidana, dengan mengedukasi masyarakat juga, karena kita juga punya tugas untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Kalau tidak ada demand, tentu tidak ada supply. Nah, inilah salah satu strategi kita lakukan, ya, pengawasan, kemudian pemberdayaan masyarakat, ya, dan satu lagi adalah penindakan yang menjadi ultimum remedium. Ini pilihan paling akhir apabila upaya pembinaan tadi sampaikan ini sudah dibina ini, ternyata masih melanggar. Dibinanya itu produknya dulu di musnahkan gitu kan, di depotnya. Masih melanggar lagi, ternyata malah ada lebih gede lagi. Inilah ultimum remediumnya, kita berusaha memberikan penjeraan yang maksimal kepada pelaku usaha sehingga dia tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan yang terpenting untuk menelusur di mana sumbernya, untuk ya tentunya kita pangkas habis. Dan inilah tugas kita bersama, sekali lagi Badan POM dan bisa sendiri tentunya teman-teman media bisa berperan aktif memberikan informasi, di sana ternyata ada, nanti kita kembangkan jaringannya seperti itu. Jadi memang pengusaha ya dia rugi, tapi dia juga punya mindset atau niatan jahat, memang dia sengaja menjual produk yang membahayakan risiko pada masyarakat hanya karena menginginkan ekonomi yang atau keuntungan yang besar-besar. Seperti itu ya, Bang Mira ya. Terima kasih Pak. Ini mungkin saya ingin menambahkan terkait sarana produksi obat tradisional yang ditindaklanjuti oleh Badan POM. Mungkin kita masih mengingat di akhir Februari, tanggal 22 Februari 2022 ini di Kabupaten Bogor dan Kota Bandung, Badan POM melakukan operasi penindakan juga terhadap pabrik obat tradisional mengandung PKO ini. Saat itu ditemukan sekitar 30-an juga ya Pak, 30-an jenis juga yang mengandung bahan kimia, produk jadi bahan mengandung bahan kimia obat dan bahan baku obat seperti sildenafilnya, paracetamolnya, natrium diklofenat. Jadi memang ketemu di situ bahan baku obatnya, dan itu sudah diamankan oleh Badan POM. Nah, itu yang sedang kita telusuri nanti apa ya, apakah bersumber dari situ atau ada pabrik lain. Nah, itu sedang dikembangkan. Demikian Pak. Terkait tadi saya tambahkan pertanyaan Bapak bahwa bagaimana kalau ini kita bina supaya bisa keluar izin edarnya. Jadi untuk khusus produk-produk di sini Pak, rata-rata ini adalah memang obat tradisional, tapi sengaja ditambahkan dengan kimia obat, dan itu tidak akan dikeluarkan izinnya oleh Badan POM.
Jadi memang selama ini adalah pabrik-pabrik ilegal yang melakukan pelanggaran yang nggak akan dia tahu sendiri, tidak akan dapat keluar izin edar kalau didaftarkan kepada. Jadi selama dia itu produknya itu mengandung bahan kimia obat dan kita melakukan pengawasan beredar post market sebelum beredar dan setelah beredar kita sampling, kita uji. Kalau ternyata dia memang dari awal menambahkan bahan kimia obat, ya akan mungkin sertifikat izin edarnya. Kan tadi saya sampaikan di awal, obat tradisional adalah merupakan yang produk simplisia berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau kombinasi dari dua atau ketiganya. Jadi berdasarkan aturan memiliki kemanfaatan. Kalau tambahkan bahan kimia obat, paracetamol, phenylbutazon, dexamethasone, nah itu pasti tidak akan keluar izin edarnya. Jadi yang dikeluarkan izin edar apa? Yang memang sesuai ketentuan, dan kita BPOM mendorong dan mendukung obat-obat tradisional yang memang sesuai ketentuan. Oke, ya. Kita lihat apa namanya? Foto dengan apa Pak? Foto dengan produk. Kepada masyarakat kami himbau untuk berhati-hati dan lebih waspada lagi ketika menggunakan, membeli produk obat, makanan. Pastikan produk yang dibeli memiliki izin edar dan jangan lupa cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Pada tanggal 6 Juni 2022, jadi memang lokusnya di wilayah kerja Lokapom di Kota Dumai, ya. Telah kerja di sana. Jadi petugas di Lokapom Dumai bersama dengan penyidik bagian sipil di Balai Besar Pekanbaru bersama dengan Dinas Narkoba Polda Riau, kemudian dari Polres Bengkalis, ya, kemudian bersama dengan Dinas Kesehatan, kami terpadu melakukan penindakan di salah satu depo jamu di Kecamatan Mandau, dan ternyata ditemukan produk-produk obat tradisional dan obat tanpa izin edar. Dari sana kemudian kita bergerak juga ke gudangnya, ditemukan lebih banyak lagi. Ya, tadi totalnya ada 138 jenis sebanyak 74.968 pieces obat tradisional tanpa izin edar dan 2 jenis obat tanpa izin edar sebanyak 83 pieces. Dari sinilah yang nanti terus kemudian dilakukan pendalaman untuk mengetahui siapa yang sebagai tersangkanya, dan akhirnya berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ditetapkan 1 orang sebagai tersangka dan saksi dilakukan penahanan. Tadi inisialnya adalah F, umur 27 tahun. Selanjutnya barang bukti ini akan kita apakan nih Pak? Ya. Ini kita lakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ya. Kita kenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 106 junto 97 Undang-Undang Kesehatan nomor 3 tahun 2009. Ancamannya 1,5 miliar paling banyak, dan pidana penjara paling lama 15 tahun. Oke Pak, makasih Pak. Nama lengkap Pak? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets.